Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taib, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita TIK ya, karena pekan ini kebetulan juga kita materinya adalah teori, kita juga nggak bisa ke lab karena online. Ya, jadi kita akan bahas materi baru di halaman 19. Silahkan dibuka bukunya halaman 19. Sebelumnya tadi di kelas juga atau di grup saya sudah minta kalian untuk tandai beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam video ini. Maka bagi kalian yang belum nandai, pakai stabilo ya, atau pakai pulpen jika tidak ada. Sebelum nonton video ini, harap tandai dulu gitu. Hentikan dulu videonya, nanti ketika sudah ditandai pakai stabilo baru kalian lanjut nonton video ini. Agar apa? Agar memudahkan kalian dalam belajar. Karena nggak semua poin dalam buku ini akan saya bahas ya. Saya akan bahas poin-poin pentingnya aja. Baik, lanjut. Di halaman 19 paling atas ya yang sudah saya tandai, program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman disebut dengan perangkat lunak aplikasi. Itu ya. Ini sebagai pengetahuan kalian. Ya, jadi apa pengertian dari perangkat lunak aplikasi adalah program yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Seperti itu. Lalu, perangkat lunak dikategorikan ke dalam 3 bagian. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah perangkat lunak. Sebagai refresh sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita udah bahas tentang perangkat keras ya, di bahwa dalam perangkat-perangkat komputer ini ada namanya perangkat keras, ada perangkat lunak. Gitu. Perangkat keras ini ada juga banyak macamnya. Ya, ada yang namanya perangkat input, perangkat yang kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Lalu ketika datanya sudah dimasukkan, ada yang namanya perangkat proses ya, untuk datanya kemudian diolah atau diedit ya. Lalu setelah itu ada yang namanya perangkat output. Datanya ketika sudah diolah maka akan dikeluarkan, bentuknya bisa berupa gambar, tulisan, suara ya, dan juga gambar di layar atau gambar digital seperti itu, atau video. Nah, lalu setelah sudah dikeluarkan datanya, ada yang terakhir namanya perangkat storage atau perangkat penyimpanan. Itu. Jadi ada sedikitnya ada 4 jenis perangkat. Ini untuk perangkat keras. Nah, sekarang yang akan kita bahas sekarang adalah perangkat lunak. Gitu ya, perangkat lunak. Kembali lagi ke buku. Ya, perangkat lunak dikategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya perangkat lunak sistem operasi atau operating system. Lalu ada perangkat lunak aplikasi dan juga ada perangkat lunak bahasa. Itu ya. Pengertiannya ada di sampingnya. Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan dari sistem komputer. Lalu ada pengertian dari perangkat lunak aplikasi, yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan oleh language software atau perangkat lunak bahasa untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak bahasa. Perangkat lunak bahasa ini maksudnya bukan bahasa Inggris atau bahasa Cina, bahasa Jepang gitu ya. Perangkat lunak bahasa maksudnya adalah bahasa pemrograman atau bahasa coding gitu ya. Kita nggak akan bahas detail tentang coding di sini karena itu akan ada materinya sendiri nanti kalau kalian SMA ngambil jurusan IT atau nanti kuliah ngambil jurusan IT. Seperti itu. Ini hanya pengetahuan umum saja. Kita lanjut ke bawah. Satu, pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS ya, adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur untuk mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan juga menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Simpelnya gini, ya. Tadi kita udah bahas bahwa komputer ini punya perangkat lunak, punya perangkat keras. Nah, yang bisa menghubungkan antara perangkat lunak dan perangkat keras ini adalah sistem operasi. Itu. Jadi, kalau yang ada cuman perangkat kerasnya aja, nggak ada perangkat lunaknya, maka nggak bisa dipakai komputernya atau gadgetnya. Itu. Atau yang ada cuman perangkat lunaknya aja, nggak ada perangkat kerasnya juga nggak bisa dipakai. Atau ada perangkat lunak, ada perangkat keras, tapi nggak ada sistem operasi. Sistem operasi itu sebagai penghubung. Misalkan ini ada perangkat lunak, ini adalah perangkat keras. Nah, sistem operasi adalah yang menghubungkan antara keduanya. Gitu. Yang bisa mengoptimalkan kinerja antara perangkat lunak dan perangkat keras. Gitu. Itu namanya sistem operasi. Ya, nanti di akhir akan ada contoh-contoh dari sistem operasi itu seperti apa aja contohnya. Gitu. Dengan kata lain, sistem operasi adalah sistem yang mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya.
Itu. Jadi HP yang kalian punya sekarang, komputer yang kalian pakai di lab komputer itu bisa berjalan sebagaimana mestinya karena ada sistem operasi. Itu ya, ada yang namanya operating system. Gitu. Oke, selanjutnya di halaman 20 silakan dibuka. Ya, yang di atas. Saat ini ada banyak sistem operasi yang dikenal. Di antaranya adalah Linux, Windows, ada juga Mac OS. Itu kalau buat produk Apple, gitu ya. Nah, yang biasa kita pakai atau yang kita pakai di lab komputer adalah Windows. Itu Windows 10, ada sebagian juga yang Windows 11. Itu. Jadi, Windows inilah yang menjadi penghubung antara software-software atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer dan perangkat keras yang kita pakai. Itu penghubung antara mouse, antara monitor, keyboard dengan aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai di lab komputer. Contohnya apa? Microsoft Word, Microsoft Excel, atau aplikasi painting gitu ya, yang kita biasa pakai buat gambar dan lain-lain. Itu bisa berjalan sebagaimana mestinya ya, karena ada namanya sistem operasi, karena ada Windows-nya. Nah, kita kalau beli gadget, kita beli komputer juga itu karena udah sepasang sama sama Windows-nya itu. Jadi kalau kita cuma beli gadget atau beli komputer itu ya, tapi nggak ada Windows-nya, maka nggak bisa dipakai komputernya. Itu. Kayak yang tadi saya bilang, Windows itu atau sistem operasi itu adalah penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Itu ada di tengah-tengahnya. Kalau ini yang nggak ada, maka nggak bisa dipakai, nggak bisa kehubung antara yang satu dengan yang lain. Perangkat kerasnya sama perangkat lunaknya nggak bisa berfungsi sebagai satu kesatuan. Seperti itu. Lanjut di bawah, fungsi sistem operasi. Ya, ada beberapa fungsi utama dari sistem operasi, yaitu sebagai berikut. A. Menjalankan operasi dasar. Gitu ya. Yang B. Mengatur kinerja atau mengatur kerja hardware dan software. Yang tadi saya sudah jelaskan. Yang C. Wadah program atau aplikasi. Kalian pernah mungkin di antara kalian yang download aplikasi, entah itu game atau apapun aplikasi di Google atau di Play Store, gitu ya. Lalu ada peringatan. Misalkan ada persyaratannya, aplikasi ini hanya bisa di-download oleh OS apa, oleh operating system apa, atau oleh Windows berapa, atau berapa bit gitu ya, Windowsnya berapa bit. Seperti itu, ada 64 bit atau 32 bit, maka aplikasinya baru bisa di-download oleh Windows dengan spesifikasi tersebut. Gitu. Artinya Windows ini atau apa namanya? Operating system ini adalah wadah dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan gitu. Kalau kita mau download aplikasi yang segede semangka ya, aplikasi yang segede semangka, maka wadahnya, mangkoknya harus lebih besar dari semangkanya. Itu kan kita nggak mungkin download aplikasi yang segede semangka tapi mangkoknya cuman kecil segini, ya nggak bisa. Itu nggak akan bisa kita naruh semangka di mangkok yang kecil. Itu maka kalau aplikasi yang kita download itu besar, ya spesifikasinya besar, maka Windows-nya atau operating systemnya juga harus besar spesifikasinya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan wadah, ya. Itu yang dimaksud dengan wadah. Selanjutnya ada yang D, menyajikan tampilan. Ya, seperti yang kalian lihat sekarang. Apa yang kalian lihat di HP kalian, kalau kalian pakai komputer belajarnya, apa yang kalian lihat di komputer kalian, itu adalah hasil dari kerjanya operating system atau sistem operasi. Yang mungkin ada kalian yang pakai Linux atau ada yang pakai Windows, atau kalian yang produknya Apple, kalian pakai Mac, ya, Mac OS dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang kelima ada mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Yang tadi saya bilang, menghubungkan antara software dan hardware. Itu. Lalu yang selanjutnya ada mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Yang terakhir, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Ya, ini salah satu fungsi yang bisa diterapkan ketika kita memakai Windows. Ya, karena di situ ada gatekeeper, ada pelindungnya, ada safety mode-nya. Itu siapa yang bisa mengakses situs-situs tertentu, siapa yang bisa mengakses aplikasi-aplikasi tertentu, maka itu semua diamankan oleh Windows-nya, diamankan oleh operating system-nya. Itu salah satu fungsi yang ada di operating system. Seperti itu. Untuk pembahasan hari ini sekian. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah kalau kita sudah tatap muka, kita akan ke lab lagi, kita akan lanjut praktek lagi. Ya, tapi kalau belum bisa tatap muka, maka kita akan lanjutnya teori.
Kita tutup pembahasan kita dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.